sugeng sonten Romo niku wonten pesenan badhe tanglet niki Romo. Iya. Ini setelah Bapak Presiden Joko Widodo meresmikan Ibu Kota Nusantara, apa ada kaitannya dengan Satrio Piningit? Wong iki lagi viral tentang Satrio Piningit iki Romo. Rame iki. Monggo Romo. Ulasannya. Satrio Piningit ya. Iya, Pak. Pakai cotologi aja ya. Nggih, sakit Pak. Sakit Romo. Kan yang meramal kan udah banyak banget. Aku bukan gua ngeramal. Cotologi aja lah buat hiburan. Kalau Satrio Piningit atau apa tadi? Satrio Piningit kali napa nggih? Satrio Piningit ini Gus Itu lahirnya Nusantara Ibu ya? Kota Nusantara. Oh, lahirnya Ibu Kota Nusantara atau Nusantara yang kaitannya dengan Satrio Piningit ya. Nggih. Ngaten. Pakai cotologi aja lah. Nggih, Romo. Orang aku bukan tukang ramal. Yang ramal udah banyak banget itu Satrio Piningit itu. Jadi gini, kalau pakai cotologi dulu ya, pakai pewayangan. Lahirnya Satrio Piningit dalam dunia pewayangan itu diawali dari goro-goro. Tandane gara-gara atau goro-goro menurut Ki Galang. Bumi gonjang-ganjing atau gempa bumi, banyak gunung meletus, angin puting beliung, serta banjir bandang dan tsunami. Pokoknya banyak ada bencana alam di muka bumi. Ini kalau di dunia pewayangan. Jadi kalau Satrio Piningit, kalau ala pewayangan tapi lu ya, itu setiap zaman itu selalu hadir. Jadi diawali goro-goro. Setelah rampungnya gara-gara, muncul Semar dan anak-anaknya kan. Kalau Semar digambarkan dalam kehidupan, Semar itu kan samar ya. Jadi banyak penafsiran, namanya aja samar. Bisa laki-laki, bisa perempuan. Jadi Semar itu kalau dalam kehidupan nyata itu diibaratkan pahlawan tanpa tanda jasa. Mengapa pahlawan tanpa tanda jasa? Semar kan aslinya itu dewa, Sang Hyang Ismoyo. Tapi perannya sebagai dewa tidak tinggal di kayangan, tidak seperti tugasnya, tidak seperti dewa-dewa pada umumnya. Semar itu diturunkan ke dunia atau ke Marcapada hanya dijadikan seorang punakawan. Jadi aslinya dewa, tapi tugasnya jadi punakawan. Tukang ngomong kesatria yang dijadikan Satrio Piningit dalam cerita wayang malam itu. Nah, Semar bisa diartikan juga tokoh masyarakat yang dicintai
masyarakat dan disegani. Contohnya tokoh masyarakat di sini, di situ Semar itu selalu diiringi itu Gareng, Petruk, Bagong. Kalau di Banyumas itu Dalu Bawor. Gareng di sini simbol tokoh masyarakat kecil, masyarakat paling bawah itu Gareng. Nah, sedangkan Petruk atau Kantong Bolong atau Udowolo ya, itu digambarkan tokoh seniman atau orang budayawan. Sedangkan Bagong itu tokoh orang yang banyak bergaul di berbagai macam lapisan masyarakat. Nah, Semar di situ sebagai tokoh masyarakat yang dicintai, yaitu para tokoh orang bawah yang disebut Gareng, Petruk seniman, Bagong orang gaul. Makanya kalau dalam kehidupan di mana ada seorang kesatria yang diikuti Semar, pasti yang jadi. Kenapa? Punya Semar yang banyak pengaruhnya, bisa merekrut berbagai macam lapisan masyarakat. Contohnya ya umpamanya Satria Piningit. Setelah gara-gara rampung, Semar nongol dengan anak-anaknya, terus mendampingi yang disebut Satria Piningit, bisa Arjuna, bisa Wisanggeni, bisa juga Anoman, bisa juga Angko Wijoyo. Jadi tergantung lakonnya saat itu zaman apa. Jadi intinya kalau habis gara-gara itu, tandanya ada gara-gara itu mau ada perubahan zaman. Setiap ada perubahan zaman pasti selalu diawali dengan gara-gara, banyak satu kejadian. Nah, Satria Piningit di sini bisa digambarkan Arjuna. Jadi tokoh lakon zaman itu di dunia wayang. Jadi Satria Piningit di situ, satria itu yang didampingin Semar, itu yang mau menyelesaikan masalah yang terjadi di zaman itu. Dia yang menyelesaikan. Jadi kalau di film namanya aktor peran utama lah ya, di Satria Piningit. Ini contoh lebih wayang lah dulu ya. Iya. Jadi Satria Piningit yang diikutin Semar tadi, dia yang akan menyelesaikan sebuah berbagai masalah dalam kehidupan itu. Tapi hadirnya Satria Piningit di sini, cara kerjanya tidak ujuk-ujuk langsung rampung, enggak. Masih banyak kendala-kendala. Kalau di pewayangan digambarkan masih ada cakil yang ganggu kesuksesannya, cakil dan rombongannya. Nah, cakil-cakil di sini digambarkan dalam kehidupan itu orang-orang yang kecewa, orang-orang yang sakit hati, orang-orang yang nggak dapat jatah. Dialah yang mengganggu, jadi cakil-cakil untuk menggagalkan kesuksesan tadi. Itu kalau di dunia pewayangan. Jadi kalau sosiologi lo ya, jadi kalau kaitannya lahirnya apa itu ibu kota Nuswantara atau ibu kota Nusantara ya, itu posisinya di Kalimantan. Anggap aja itu lahirnya Satria Piningit, lahirnya Satria Nusantara, bentuknya ibu kota Nusantara. Kenapa ditaruh di Kalimantan?
Di Indonesia ini Pulau Kalimantan gambarnya persis gambar Semar dalam pewayangan wayang kulit khususnya ya. Jadi ya mudah-mudahan aja lahirnya kesatria Nusantara yang di Pulau Kalimantan, yang di pulau gambarnya Semar, mudah-mudahan ini awal kejayaan Indonesia. Jadi yang selama ini yang kita cari, kita tunggu-tunggu, mudah-mudahan ini awal kejayaan Indonesia. Ibaratkan tumbuh ketemu tutup atau toples ketemu tutupnya. Digambarkan gini, Ibu Pertiwi kan perempuan kan? Iya. Ibu Pertiwi sekian ratus tahun hamil. Nah di tahun 22 ini melahirkan Satrio Piningit, namanya apa? Ibu kota. Ibu kota Nusantara. Mudah-mudahan ini awal kejayaan Indonesia. Ibu Pertiwi sudah melahirkan Satria Piningit, gambarannya Satria Nusantara. Ini sih cocologi aja ya. Mudah-mudahan sih cocologi ini bisa dikartuk-kartukin menjadi satu kenyataan. Awal kejayaan Indonesia. Saya rasa itu apa ya? Apa ada lagi pertanyaannya? Nah itu kan ini mengenai dengan perwayangan. Iya. Ini makna perang Bharatayuda di dalam kehidupan seperti apa, Romo? Perang Bharatayuda ya. Iya, perang Bharatayuda. Perang Bharatayuda itu sebenarnya perang saudara antara Astina dan Pandawa. Itu banyak pembelajaran di situ, tergantung kita melihatnya dari sisi mana. Kalau dari sisi perang Bharatayuda, perang saudara, yang jadi permasalahan apa? Itu rebutan warisan, harta. Makanya kadang-kadang kalau kita melihat kejadian seperti perang Bharatayuda itu, kita sering berpikir, kadang-kadang kita sebagai orang tua mikir kan, mencari harta sebanyak mungkin demi kesejahteraan anak-anak cucu kita. Tapi setelah hartanya banyak numpuk, orang tuanya meninggal, banyak terjadi di kejadian di sekitar kita aja. Perang saudara rebutan warisan digambarkan dalam pewayangan itu perang Bharatayuda. Jadi kalau kita melihat dari rebutan warisan ya, perang Bharatayuda, perang saudara rebutan warisan harta dan tahta. Itu kalau dari sisi keluarga. Bisa juga ini ada satu pembelajaran politik perang. Siapa kawan, siapa lawan. Dalam peperangan ini kadang-kadang nggak jelas antara kawan dan lawan. Jadi di pewayangan itu memang tontonan yang bisa menjadikan satu tuntunan. Contohnya gini, Pandawa itu kan cuma 5, sedangkan Kurawa 100. Itu pun masih dibantu sama kerajaan-kerajaan jajahannya atau sahabat-sahabatnya. Kenapa yang 100 ini kalah? Nah, di sini ada sebuah rahasia perang. Siapa kawan, siapa lawan, kita nggak ngerti. Seperti di Kurawa, pihak Kurawa kan harus menang, orang pasukannya banyak. Tapi di dalamnya sana ada 3 tokoh, bukan cinta kepada Kurawa, tapi cinta kepada Pandawa. Itu cinta kepada lawan. Ada juga yang bukan berjuang untuk negara, tapi berjuang untuk keluarga. Ada. Contohnya ini ya, Bisma. Bisma itu jadi panglima perang di Kurawa. Wujudnya memang iya jadi panglima perang. Tapi yang sejatinya itu kamuflase. Karena jiwanya, hidupnya itu sepenuhnya cinta untuk Pandawa. Jadi pasukan yang dibawa Bisma sebenarnya dikumpulin di ibarat
apa ini, laron dimasukkan ke dalam api, hancur. Begitu juga karena juga gitu. Tampilannya sebagai panglima perang di Athena, tapi jiwanya jiwa pendawa, membela pendawa. Makanya maju jadi panglima perang, pasukannya ini digempurkan kepada apa nih, ya digempurkan agar hancur, karena juga mati bareng. Jadi karena sendiri juga orangnya pendawa, tapi nggak ngerti si Raja Kurawa Duryudana kalau itu sebenarnya orangnya pendawa. Begitu juga ada lagi Prabu Salya. Prabu Salya tampil sebagai panglima perang di Kurawa, tapi bukan pihak Kurawa. Dia perang tapi cintanya membela orang pendawa. Ini sama kejadiannya. Pasukan dikumpulkan, digiring, digempurkan sampai hancur. Akhirnya runtuh yang 100 orang tadi. Ada juga yang membela keluarga, seperti Begawan Durna. Begawan Durna maju jadi panglima perang yang hebat, tapi dia bukan mencintai negara Kurawa atau karena setia bakti kepada rajanya, tidak. Dia semata-mata hanya berjuang membela untuk kepentingan anaknya, Aswatama. Nah, dari kepalsuan inilah yang membawakan satu kehancuran. Makanya cinta yang palsu membawa satu kehancuran. Jadi Durna ini perang tapi membawakan cinta yang palsu, kelihatan cinta kepada negaranya tapi sebenarnya memperjuangkan keluarganya, hancur-hancur juga. Ini kalau kita perang Baratayuda ya, tapi kalau kita korek asal usulnya ya, perang Baratayuda itu hasil daripada keserakahan seorang ibu. Tapi kalau kita bongkar lebih jauh, waktunya nanti gak cukup. Ada lagi apa? Masih ada lagi nih sebenarnya Romo. Ini kalau tentang cerita Rahwana juga ini, kalau digambarkan manusia itu manusia yang seperti apa? Rahwana ya. Rahwana ini. Rahwana itu kalau di dunia pewayangan itu punya negara Alengka. Negara Alengka itu negara super power di dunia pewayangan. Udah negara paling besar dan paling kuat di dunia pewayangan. Ini negaranya ya. Terus dari sisi Rahwananya, Rahwana itu orang yang sakti mandraguna. Dewa pun kalah, manusia juga kalah, raksasa juga kalah. Tapi sesakti-saktinya manusia itu tetap masih ada kelemahan, hancur oleh Anoman dari seorang monyet yang tidak diperhitungkan. Sakti mandraguna, dewa aja kalah, manusia kalah, raksasa semua kalah, tapi faktanya hancur oleh seekor monyet Anoman, salah satu makhluk atau manusia yang tidak diperhitungkan sama sekali. Inilah keterbatasan manusia, sesakti-saktinya tetap ada naasnya. Ini kalau dari sisi kesaktiannya. Kalau dari sisi keangkara murkaannya ya, Rahwana ini karakter dasarnya itu kan orang yang angkara murka, raja tega, penjahat lah, penjahat kelas tinggi. Tapi jangan salah, Rahwana itu salah satu makhluk yang religi. Jadi kalau digambarkan dalam kehidupan nyata, seorang penjahat itu tidak bisa dirubahkan dengan didikan apapun. Seperti kayak Rahwana,
semakin dekat dengan Tuhannya, atau bukan dewanya nih. Rahwana kan dekat banget dengan dewa ya. Anggaplah dekat banget dengan Tuhan. Jadi seorang penjahat semakin dekat dengan Tuhan atau dengan dewanya, dampaknya semakin luas, luar biasa. Beda kalau dengan orang yang baik-baik lah, dekat dengan Tuhan, membawa kebaikan itu tambah luas. Makanya ternyata kalau seorang penjahat semakin dekat dengan Tuhan atau dekat dengan dewanya, semakin besar dampaknya. Ini Rahwana. Satu dari sisi kejahatan, atau bisa digambarkan juga Rahwana ini bisa digambarkan seorang koruptor kelas kakak. Tuh. Karena beranggapan apa? Dunia ini yang penting banyak duit. Beranggapan urusan dunia semua rampung dengan duit. Yang penting hartanya banyak dulu. Ini Rahwana. Merasa dekat dengan pejabat, dengan dewa dan seterusnya. Merajalela korupsi, raja tega membantai sana sini demi memenuhi syahwat, menguasai hartanya. Ya karena tadi beranggapan hidup ini semua urusan rampung dengan uang, yang penting uangnya banyak dulu. Ini prinsip Rahwana. Tapi akhir hayatnya Rahwana itu masuk ke surga pengerantunan. Yang dimaksud surga pengerantunan di sini apa itu? Orangnya sakit nggak berdaya, minum jadi penyakit perut, makan enak jadi sakit perut, dan segala makanan yang enak-enak itu tidak bisa dinikmati karena kondisinya fisik sakit. Tapi sakit nggak berdaya, posisinya dalam kemewahan, dengan dilayani pelayan-pelayan yang setia, cantik-cantik, di kasur yang empuk, ber-AC, dalam kemewahan, tapi fisiknya sakit. Itu yang dimaksud surga pengerantunan. Ternyata harta segitu banyaknya tidak bisa menyelamatkan dirinya. Itu makanya kalau kata orang pintar ya, harta itu tidak mampu menyelamatkan dirinya. Yang bisa menyelamatkan hanya Tuhan. Itu makanya jangan bangga-banggakanlah tentang harta. Ini kalau bisa Rahwana itu. Jadi seperti itu ya Romo ya. Iya, sosiologi lah. Kita bayang aja. Tapi kalau berita ini yang lagi center ini gimana Romo? Apa itu? Tentang sumber daya alam, BBM, minyak bumi, dan batu bara atau nikel. Beritanya kan ini beritanya akan habis untuk kelangsungan kehidupan manusia di muka bumi ini. Apa tidak mengkhawatirkan ini tentang energi? Untuk kelangsungan itu manusia. Iya. Oh, ya kalau kita berpikirnya ke situ ya, kalau berpikirnya sempit dulu ya, karena manusia memang hebat-hebatnya manusia itu keterbatasan dalam pikirannya. Jadi kalau tentang energi ya, sedikit kita mengulas cita Ibrahim waktu zaman kita nyari Tuhan lah ya. Jadi ada apa saat itu Ibrahim saat mencari Tuhan? Jejaknya nyembah kayu besar, ternyata kayunya mati. Terus kedua menyembah matahari, ternyata matahari sore surut juga walaupun pagi nongol lagi. Ini kalau kita Ibrahim. Kenapa kaitannya ke sana? Yang saya maksud jejak Ibrahim di situ dalam saat mencari Tuhan, nyembah kayu, nyembah matahari. Nah ini ada apa di balik keistimewaan kayu dan matahari? Apa jangan sosiologi juga nggak apa-apa lah.
Jadi begini, energi ya sumber alam. Memang banyak ya, saya juga pernah dengar BBM stoknya udah makin menipis, batu bara juga yakin habis. Ini ketemu yang baru lagi nikel juga nanti habis-habis juga. Jadi sementara ini manusia masih ketergantungan dengan fosil, itu minyak bumi, batu bara, dan nikel. Semuanya ini bakal habis. Jadi kalau cocologinya gini, anggap aja zaman dulu, nenek moyang kita dulu, mbah-mbah kita dulu. Dulu masak itu yang pakai bahan bakarnya itu kan pakai sampah, kayu bakar dan seterusnya. Nah, anggap aja nikel, BBM, minyak bumi maupun batu bara, anggap aja ini sampah lah, sampahnya bumi. Itu zaman dulu mbak-mbak kita masak itu bakar-bakar sampah, seperti kayu bakar dan seterusnya ya. Nah, setelah kayu bakar makin tipis, kehidupan makin modern, lahannya juga makin sempit, akhirnya beralih kepada apa? Kompor, minyak tanah. Minyak tanah geser juga, ganti lagi dengan gas dan listrik. Cara memasaknya nih, dulu pakai kayu bakar, terus beralih ke gas dan listrik. Tapi di sini kita nggak perlu khawatir. Kalau nanti batu bara dan BBM habis, ya kembali lagi kita Ibrahim terakhir nyembah matahari. Ya semuanya bisa terjadi, nanti sumber energinya ngambil dari matahari. Sesuai dengan kecanggihan para ilmuwan nanti bisa mengolah matahari jadi sumber energi. Bisa terjadi nanti masak apa segala macam itu pakai energi matahari. Jadi Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu itu, tidak perlu dikhawatirkan. Jadi Tuhan menciptakan manusia, sebelum menciptakan manusia itu sudah dipersiapkan, diciptakan sarananya untuk dirinya. Itu alam semesta ini. Di salah satunya matahari. Stoknya nggak ada habisnya nanti itu matahari. Rasanya seperti itu sih. Soal cocok apa enggaknya sih tergantung yang berpikir menerjemahkan lah. Itu kan pandangan kita aja. Ya udah cukup sekian Romo. Terima kasih banyak atas ulasannya. Kami. Pancasila Jaya Romo. Rahayu.